Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Diva Paradila dengan NIM 20191330020 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan, industri, dan energi untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran inovatif geografi dengan dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu Bapak Denny Puji Hartono, SPD MPD. Baiklah, mari kita masuk pada penjelasan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Pengertian ketahanan pangan. Menurut definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Berikutnya pengertian bahan industri. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya pengertian energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis yang pada saat ini belum pernah dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam pengembangan. Sementara itu, energi terbarukan adalah energi yang ketersediaan sumbernya bisa dipulihkan dengan cepat setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan secara alami. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Potensi pertanian di Indonesia didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga kesuburan tanah, persediaan air yang melimpah, sumber daya hayati, dan kondisi iklim tropis yang sesuai. Beberapa potensi yang telah dikembangkan di sektor pertanian antara lain 1. Padi di hampir semua daerah di Indonesia. 2. Jagung, tanaman yang sempat menjadi makanan pokok masyarakat Madura dan Nusa Tenggara Timur, dihasilkan di daerah tersebut walaupun Pulau Jawa juga menyumbang jumlah yang signifikan. 3. Ubi kayu atau singkong. Tanaman yang mudah ditanam, bisa di tanah basah atau kering, dan bisa tumbuh di ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Pemasok terbanyak tanaman ini di Indonesia adalah Jawa Barat. Selanjutnya, potensi dan sebaran perkebunan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena suburnya tanah dan mendukungnya alam Indonesia, rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh. Sehingga bukan hanya pertanian, tetapi sektor perkebunan juga bisa ikut dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan. Beberapa potensi sektor perkebunan yang ada dan bisa dikembangkan antara lain 1. Tebu. Bahan pokok untuk gula ini sangat banyak dan mudah tumbuh di Pulau Jawa. Daerah penghasil tebu utama contohnya Jawa Timur, Cirebon, dan Lampung. 2. Kelapa sawit. Bukan menjadi hal yang aneh, Sumatera adalah salah satu perkebunan dan penghasil kelapa sawit paling banyak di Indonesia. Hampir seluruh daerah di Sumatera pasti mempunyai perkebunan kelapa sawit. 3. Kopi. Dengan sedang meningkatnya tren ngopi-ngopi lucu di Indonesia dan biji kopi Indonesia yang dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan segera. Penghasil kopi Indonesia yang terkenal adalah Lampung, Jawa Timur, dan Bengkulu. Selanjutnya, potensi dan sebaran perikanan. Sebagai negara maritim dan mempunyai laut yang luas, potensi perikanan laut Indonesia sangatlah kaya. Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di perairan laut dalam wilayah selatan Jawa dan barat Sumatera, terdapat sekitar 529 biota yang berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui diversifikasi produk pangan. Biota tersebut seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan cumi-cumi. Hasil perikanan laut seperti rumput laut dan kerang juga menopang ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein. Lain air laut, lain pula air tawar.
Perikanan air tawar di Indonesia juga menjadi salah satu potensi yang tidak dapat dianggap remeh. Dengan banyaknya sumber air tawar yang mengalir seperti danau, sungai, serta waduk, menjadikan perikanan air tawar adalah bisnis dan potensi yang menggiurkan. Tambak-tambak atau budidaya ikan air tawar menyebar secara merata di Indonesia. Jenis ikan yang dibudidayakan seperti ikan mas, ikan nila, dan lain-lain. Selanjutnya, potensi dan sebaran peternakan. Peternakan dapat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan apa yang diternakan oleh pemilik peternakan tersebut. Peternakan besar untuk sapi kerbau, peternakan sedang untuk kambing domba, serta peternakan kecil untuk unggas. Peternakan secara umum menyebar secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Tetapi ada beberapa daerah yang lebih fokus kepada hewan tertentu karena keadaan lebih mendukung dan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Kegiatan industri setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Ketersediaan bahan baku industri menentukan jenis industri yang dikembangkan di daerah tersebut. Potensi penyediaan bahan industri antara lain: 1. Pertanian. Kondisi tanah yang dimiliki Indonesia yang subur dan beriklim tropis membuat lahan ini dapat ditanami oleh berbagai jenis tanaman. Dengan demikian, tidak heran bahwa sumber daya pertanian di Indonesia dijadikan sebagai bahan baku industri seperti kacang tanah maupun kedelai. 2. Perkebunan. Indonesia memiliki berbagai jenis perkebunan yang dijadikan bahan baku untuk industri, yang antara lain adalah kelapa, karet, kopi, tebu, kelapa sawit, teh, kapas, cengkeh, coklat, lada, dan tembakau. 3. Hutan. Indonesia memiliki 4 macam hutan, yakni hutan musim, hutan bakau, hutan hujan tropis, dan savana. Hal ini membuat Indonesia memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku industri, antara lain rotan, kayu, dan damar. 4. Tambang. Barang tambang yang menjadi bahan baku industri adalah batu bara, nikel, biji besi, emas, perak, belerang, asbek, minyak bumi, tembaga, maupun intan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Kondisi geografis Indonesia sangat memungkinkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Beberapa potensi penyediaan energi baru dan terbarukan antara lain: 1. Panas bumi. Potensi panas bumi Indonesia cukup besar mencapai 28.910 MW elektrikal. Dan pengembangannya baru sebesar 1.403,5 MW elektrikal. Kondisi tersebut menunjukkan potensi cukup besar untuk pengembangan energi panas bumi bagi ketahanan energi nasional. Energi panas bumi berasal dari panas di dalam bumi. Hanya daerah di kawasan gunung api yang memiliki aliran panas tidak normal dapat digunakan sebagai sumber energi. Umumnya, energi panas bumi dimanfaatkan untuk energi listrik diambil di daerah-daerah gunung api tidak aktif seperti Kamojang, Pegunungan Dieng, dan Gunung Salak. 2. Sumber daya air. Air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air berasal dari air sungai yang dibendung, selanjutnya dialirkan ke turbin untuk memutar generator pembangkit listrik. Begitu pula dengan pasang surut dan gelombang air laut. Energi listrik yang dihasilkan tergantung pada arus pasang surut air laut. 3. Angin. Setiap tempat di Indonesia mempunyai potensi angin, akan tetapi konversi angin menjadi energi membutuhkan syarat-syarat tertentu. Lokasi yang akan dibangun instalasi pembangkit listrik tenaga angin atau bayu harus memiliki kecepatan angin relatif konstan atau tetap. Rata-rata kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah harus mencapai 3 meter per detik dan tidak lebih dari 17 meter per detik. Daerah berangin kencang dan stabil antara lain adalah daerah pantai selatan Pulau Jawa, daerah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan perairan Sulawesi Utara dekat Manado. 4. Tenaga surya. Potensi energi surya yang berasal dari sinar matahari sangat besar dan ketersediaannya melimpah.
Sumber energi surya diyakini sebagai sumber energi ramah lingkungan. Indonesia terletak di kawasan tropis sehingga penyinaran matahari terjadi sepanjang tahun. Potensi tersebut menyebabkan ketersediaan energi surya mencukupi untuk ketahanan energi nasional. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia adalah dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dan manusia untuk pengelolaan bahan industri untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk mengatasi agar penggunaan energi fosil lebih dikurangi adalah dengan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Nah, sumber energi baru dan terbarukan ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan industri Indonesia, di mana potensi tertinggi adalah industri pertanian dan perkebunan. Hal ini berguna untuk meningkatkan program ketahanan pangan yang sudah digalakkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai ketahanan pangan, industri, dan energi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.